Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi 1 tentang korupsi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Adewinta Rosaria Manehat. Saya berasal dari Keva. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya mahasiswa baru dari Prodi D3 Sanitasi kelas 1B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi adalah istilah dari bahasa Latin, yaitu corruption artinya Inggris dan corruptive artinya Belanda. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan dengan hal-hal atau pihak-pihak dengan cara yang tidak resmi dan melakukan cara yang salah. Yang kedua, saya akan menyebutkan ciri-ciri korupsi dengan contohnya masing-masing. Ciri korupsi yang pertama tentang penipuan terhadap kepercayaan. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari terdapat penipuan yang sangat banyak. Yang kedua, penipuan terhadap pemerintah. Contohnya di kalangan masyarakat terdapat berbagai macam penipuan di desa-desa dan berbagai pemerintah yang melakukan penipuan yang sangat besar. Yang ketiga, yang keempat, ciri korupsi tentang melibatkan satu atau lebih dari pihak-pihak. Contohnya seperti bergotong royong dan berkelompok untuk saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 3 pola korupsi dan contohnya masing-masing. Yang pertama, pola korupsi menurut kwitansi aktif adalah masyarakat yang dalam arti luas dengan istilah memanipulasi atau penyelewengan di kalangan masyarakat. Contohnya seperti di kantor. Yang kedua, pola korupsi yaitu suatu barang atau suatu hadiah baju lebaran yang dipakai di acara hari Natal. Contohnya seperti ada pada diri kita sendiri, seperti ingin mengambil sesuatu tetapi dalam hati ingin mengambil barang tersebut. Yang pola korupsi yang keempat tentang komisi, yaitu sebuah pemerintah swasta maupun BUMN. Contohnya seperti komisi resmi yang berhubungan dengan perusahaan dengan mendapatkan keuntungan 20%. Yang keempat, saya akan menyebutkan bentuk-bentuk korupsi dan contohnya masing-masing. Bentuk korupsi yang pertama tentang penggelapan barang milik pemerintah. Contohnya seperti masyarakat mengambil barang tersebut, tetapi dia mengaku bilangnya dia tidak mengambil barang tersebut. Yang kedua, penggelapan barang milik negara, seperti anggota-anggota negara yang
sengaja mengambil barang, tetapi dia dengan berpura-pura mengatakan bilangnya dia tidak mengambil barang tersebut. Yang kelima, saya akan jelaskan tentang modal dan contohnya masing-masing. Modal adalah sesuatu yang kita berikan terhadap seseorang untuk membangun usaha kecil-kecilan. Contohnya seperti biaya yang kita berikan supaya dia membangun usaha yang dibilang usaha yang halal, bukan usaha yang ilegal. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang kolusi dan contohnya. Kolusi adalah suatu konsep baru dalam konteks negara. Contohnya seperti melaporkan indikasi tindak pidana. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang perspektif budaya hukum dan contohnya. Perspektif budaya hukum yaitu masyarakat yang terdapat dalam gejala hukum. Contoh seperti bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi untuk kita gunakan supaya berbicara dengan sesama atau bahkan anggota lainnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, saya akan menyebutkan Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Yang kedua, pemberantasan dalam pasal ke-12 Undang-Undang Korupsi tentang pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dapat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, pasal 12B tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap gravitasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap. Yang keempat, pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerjasama. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang masih berlaku namun telah banyak perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang keenam, pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tindak pidana mempunyai kekuatan yang mengingat kita. Yang ketujuh, memiliki
Serikat setiap tenaga kerja yang dapat mempunyai hak serta kesempatan yang sama dengan sesama anggota tersebut. Dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang korupsi. Baik, dari saya terima kasih. Bye.